Pada Ustadz Dika, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Kita sudah hampir separuh ya di bulan Ramadan ini, dan semoga kita bisa menuntaskan Ramadan ini dengan baik dan kita dipertemukan kembali oleh Ramadan berikutnya. Dan saya diminta kali ini sama Mas Budiman untuk sharing kepada teman-teman sekalian tentang kitab Fil Jabar wal Muqabalah. Jadi saya nyebutnya kitab antar peradaban. Jadi ini judul ini juga baru nemu tadi siang, karena 3 hari ini aku lagi baca bukunya Terelie yang baru kan, yang serial Bumi. Jadi kalau biasanya adalah antar klan, nah ini antar peradaban. Jadi tadinya kitab penghubung peradaban, cuman kitab penghubung peradaban itu sudah dipakai dengan satu judul yang lain gitu. Jadi nanti kita pakai kitab antar peradaban. Kitab itu yang akan kita bahas adalah kitab dari Al-Khwarizmi yang berjudul Kitab Fil Jabar wal Muqabalah, atau lebih tepatnya Al-Mukhtasar Fil Jabar wal Muqabalah. Seperti apa kitab itu? Dan nanti kita akan coba bahas, karena kita banyak kagum terhadap kitab ini, tetapi kita banyak yang nggak tahu juga kitab ini kayak apa gitu. Kita bangga banget sama Al-Khwarizmi. Oh, Al-Khwarizmi ilmuwan muslim yang sebagai bapak aljabar dunia gitu. Bahkan karyanya lintas zaman sampai sekarang, dari zaman dulu tahun 600-an, 700-an gitu ya. 800-an sampai kemudian sekarang masih dipakai bahkan, nah, dan lain sebagainya gitu. Tapi kita masih nggak banyak kitabnya Al-Jabar Al-Khwarizmi itu kayak apa gitu. Bahkan di antara kita masih banyak yang nggak suka dengan dan atau bukan benci sama matematika ya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu lah ya. Nama saya Dika Widayat, mungkin teman-teman ada yang belum kenal. Saya pura-puranya founder Ngaji Matematika. Jadi bikin satu akun Instagram Ngaji Matematika, dan kebetulan kok banyak yang suka. Jadi cukup lumayan berkembang, dan akhirnya ya kita seriusin lah supaya kemudian nanti kita kembangkan juga, supaya nanti bisa teman-teman siapa tahu suatu saat. Kenapa saya mainnya di Ngaji Matematika ya, nggak kemudian ngembangin akun Instagram pribadi, karena salah satu alasannya kalau saya mati ya, Ngaji Matematika ini masih bisa terus jalan gitu ya. Jadi walaupun nanti ada orang lah yang mau bisa ngambil untuk kemudian posting terus, tapi kalau akun pribadi kan aneh ya, orangnya udah meninggal kok postingannya masih tetap jalan, kan aneh ya. Ini orang di akhirat di alam kubur masih Instagraman nih gitu. Jadi agak aneh aja gitu. Makanya saya lebih fokus kepada di Ngaji Matematikanya. Itu sih tujuannya, walaupun sebenarnya ya bisa aja sih diakalin untuk yang lain sebagainya. Tapi insya Allah semoga nanti ada manfaatnya lah ya. Kita akan bahas yang pertama ini, yang ingin saya terangkan pada teman-teman adalah tentang sains Islam. Dimana kalau kita bicara tentang sains Islam, sains Islam ini berkembang begitu pesat dan produktif daripada sains pada peradaban lain. Justru kemudian kalau kita lihat peradaban Islam juga kemudian sangat fokus terhadap sains ini. Tapi nggak tahu gimana sains itu kemudian semakin lama semakin mundur di kalangan kaum muslimin hari-hari ini, mungkin karena adanya sekulerisme di antara kaum muslimin sendiri. Pasti ada pemikiran memisahkan ya, sekulerisme itu kan memisahkan antara agama dengan kehidupan, yang nanti banyak sekali efeknya, yaitu pemisahan agama dari sendi-sendi kehidupan yang lain, termasuk dari kemudian agama dengan negara, kemudian agama dengan sains terutama. Akhirnya ada orang-orang yang mengatakan bahwa kemunduran sains itu justru ketika kita masih menghubung-hubungkan sains itu dengan agama gitu. Bahkan kemudian kita ngomong sains Islam, itu masih kemudian banyak sekali hal-hal yang kemudian tidak produktif juga ketika kita hari-hari ini membahas tentang sains Islam. Masih terbatas pada sekulerisme, sehingga kemudian bahasa sains Islam itu jadi aneh gitu. Jadi kepada cocokologi dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk itu juga Ngaji Matematika sudah di bulan Ramadan ini setiap Senin, Selasa dan Sabtu itu
mengadakan kelas sains Islam di YouTube-nya Ngaji Matematika. Jadi teman-teman bisa simak setiap subuh ya. Atau nanti dicek aja di YouTube-nya Ngaji Matematika di apa namanya di ini. Apa tuh kalau kumpulan video-video khusus tuh apa namanya Mas? Lupa sih. Apa ya? Listnya playlist ya, di playlistnya Islamic Science. Nah, nanti bisa dicari aja di playlist Islamic Science, itu berapa kumpulan kita. Juga baru-baru ini kita ngomongin tentang Islam, tentang sains Islam. Nah, kita semua pengen juga sains Islam ini tidak di apa namanya, tidak terpengaruh oleh yang namanya sekulerisme, sehingga kemudian kita bisa Islam ini bisa kembali produktif. Kita bisa lihat kok peradaban Islam itu sangat luar biasa. Bahkan ketika masa Rasulullah saja sudah ada para sahabat. Jadi masa para sahabat saja sudah ada yang kemudian belajar tentang sains, walaupun mungkin kita belum nyebutnya dengan sains ya. Ketika misalkan perang Khandaq, ada seorang ilmuwan yang saya nyebutnya ilmuwan ini bernama dari Persia bernama Salman Al-Farisi, yang kemudian ya walaupun ini ilmuwan perang ya, ilmuwan perang yang kemudian menyarankan kepada Rasulullah ketika perang Parit itu membuat parit di sekeliling kota Madinah ketika itu, yang kemudian mungkin parit itu yang sedikit menyelamatkan ya, kaum muslimin gitu ya, sebelum kemudian turun angin besar itu. Nah, kalau bikin paritnya pun kan nggak sembarangan ya, ada spesifikasi khusus supaya parit ini tidak ditembus oleh musuh gitu loh. Jadi memang sains itu atau teknologi atau semacamnya itu tidak kemudian haram ya di dalam Islam. Walaupun nanti teman-teman bisa bahas lah, nanti kapan-kapan kita bahas lagi ya tentang, kalau bahas ini bisa kita bahas tentang hadharah dan madaniyah. Ada pembahasan dalam satu kitab tertentu tentang hadharah dan madaniyah. Tentang hadharah itu peradaban, madaniyah itu ya ilmu pengetahuan. Di mana nanti kita bisa membedakan mana yang boleh kita ambil dari barat dan mana yang tidak boleh kita ambil dari barat. Jadi tidak kemudian kita berada pada salah satu kutub ekstrim dari dua kutub ekstrim yang ada mungkin sampai sekarang ya, yaitu adalah orang yang menerima semua dari barat, termasuk itu pemikirannya, peradabannya dan lain sebagainya, dan ada orang yang kemudian di satu sisi dia mengambil semuanya, yang satu sisi menolak semuanya, bahkan teknologi dan lain sebagainya kemudian ditolak, vaksin ditolak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kemudian dari barat dan lain sebagainya. Nah, kita cobalah nanti kapan-kapan coba teman-teman atau mungkin teman-teman cari tentang hadharah dan madaniyah, mana sehingga kita bisa memetakan mana yang kemudian boleh kita ambil dari barat dan mana yang tidak boleh kita ambil dari barat. Nah, sains Islam ini berkembang dalam peradaban Islam yang kemudian kita kenal dengan nama khilafah, yang kemudian terutama pada masa khilafah Abbasiyah. Ya, di mana masa khilafah Abbasiyah terkhusus lagi ketika masa Khalifah Al-Mansur yang kemudian berkuasa sekitar tahun 754 sampai 775 Masehi. Yang kemudian pada tahun 762 pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur ini beliau memindahkan ibu kota khilafah dari Damaskus ke Baghdad. Nah, pada pemindahan ibu kota khilafah dari Damaskus ke Baghdad oleh Khalifah Al-Mansur ini, beliau juga membuat di Baghdad itu satu pusat observatorium yang kemudian kita kenal dengan, orang barat mengenal dengan The House of Wisdom, atau kemudian kita menyebutnya dengan Baitul Hikmah, di mana Khalifah Al-Mansur ini membuat Baitul Hikmah sebagai sebuah pusat riset ya, di mana sains berkembang di sana, para ilmuwan-ilmuwan muslim juga kemudian bermunculan dari Baitul Hikmah ini. Ada yang kemudian nanti kita akan cerita tentang Al-Fasari, kita juga terutama juga pada Al-Khwarizmi yang akan kemudian kita ceritakan nanti. Nah, ketika masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur ini, Baitul Hikmah begitu ramai sampai kemudian pada tahun 773 Masehi ada seorang ilmuwan dari India, tepatnya adalah astronom India bernama Kankah, yang kemudian mengunjungi Khalifah Al-Mansur membawa sebuah kitab yang kemudian berjudul Sindin, di mana kitab Sindin ini berupa kitab aritmetika yang digunakan oleh orang-orang India untuk menghitung, kalau nggak salah, menghitung gerak planet. Jadi tentang ilmu astronomi juga. Yang mana kaum muslimin ketika itu juga sudah mulai melakukan riset dan penelitian tentang astronomi, tetapi kemudian hitungan kaum muslimin ketika itu tidak begitu cepat ya. Perhitungan yang orang-orang India ya, yang kemudian dibawa oleh Kankah ini
dengan satu kitab berjudul Sindin itu dihitung dengan begitu cepat dan lebih tepat daripada perhitungan kaum muslimin, sehingga Khalifah Al-Mansur kemudian tertarik dengan kitab ini yang kemudian meminta untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kitab itulah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh seorang bernama Muhammad bin Ibrahim Al-Fasari, yang kemudian diberi judul Sindin Akbar atau Sindin Besar, yang kelak kitab ini yang kemudian dipelajari juga oleh Al-Khwarizmi, yang kemudian direvisi pula oleh Al-Khwarizmi, yang kemudian nanti kalau nggak salah kitab direvisi dalam bentuk kitab juga yang kemudian disebut dengan Sijil Sindin itu. Jadi Al-Khwarizmi ini kan juga seorang astronom yang kemudian merevisi kitab ini. Nah, sampai kemudian ada muncul seorang ilmuwan yang lahir pada tahun 780 Masehi ya. 780 Masehi. Jadi ini sudah lompat beberapa tahun berikutnya, lahirlah sebenarnya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, yang kemudian lahir di salah satu daerah bernama Khwarizm, yang kemudian kalau sekarang itu di daerah Khiva, dan ada kota namanya Khiva di daerah Uzbekistan. Jadi orang Uzbek beliau ya. Yang kemudian beliau ini berpindah karena faktor orang tua kalau nggak salah, mungkin orang tuanya pindah kerja atau apa, aku agak lupa. Tapi beliau kemudian pada masa remaja beliau pindah ke Baghdad, yang kemudian beliau pada masa berikutnya bekerja di Baitul Hikmah tadi, menjadi seorang peneliti. Kalau tidak salah menjadi seorang peneliti di Baitul Hikmah tersebut. Sehingga kemudian beliau banyak belajar di Baitul Hikmah itu, yang kemudian beliau menyukai salah satu bidang ilmu yang kemudian disebut dengan matematika. Nah, kemudian beliau belajar tersebut, ketemu juga kitab Sindin dan kitab-kitab orang-orang India tentang aritmetika yang kemudian beliau pelajari, dan kemudian dari situlah beliau mempopulerkan angka-angka India kepada seluruh dunia dan orang-orang Eropa ketika diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi tentang angka ini, karena yang memperkenalkan dari Al-Khwarizmi kan angka-angka ini kan diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi kepada orang-orang Eropa, yang mana Al-Khwarizmi ini adalah seorang Muslim gitu kan, yang mana Muslim itu masih identik dengan Arab karena bahasa pada kaum Muslimin ketika masa khilafah itu adalah bahasa Arab. Jadi bahasa internasional di sana adalah bahasa Arab. Yang kemudian orang-orang Eropa menyebut angka itu disebut dengan angka Arab. Nah, sebenarnya angka Arab yang disebut oleh orang Eropa ketika itu bukan angka Arab yang kita kenal dengan sekarang, tapi angka Arab itu adalah angka India sebenarnya. Maka kalau kita search di Google ada yang kemudian disebut dengan Hindu Arab numerals ya. Hindu Arab, angka Hindu Arab itu nanti akan muncul ada skema seperti ini, yang kemudian skema seperti ini ya, yang kemudian ini adalah bentuk daripada evolusi angka yang kemudian diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi. Jadi Al-Khwarizmi ini bukan penemu angka 0 juga, tapi kemudian Al-Khwarizmi ini justru orang yang mempopulerkan angka-angka ini karena zaman dulu ya, karena kemudian membuat orang banyak senang, karena zaman dulu ketika Khalifah Al-Walid kedua ya, yang berkuasa tahun 706 itu, berkuasa tahun 706-an itu meminta untuk semua bahasa dialihkan kepada bahasa Arab kecuali penggunaan angka Yunani. Jadi penggunaan angka Yunani itu tetap digunakan. Kenapa? Karena orang Arab belum mengenal bentuk angka sehingga tetap dipakai angka Yunani. Kan angka Yunani itu ya angka Romawi gitu ya. Angka Romawi itu kan sangat repot sekali gitu ya. Kalau mungkin masih ribuan oke lah, tapi kalau sudah masuk ratusan ribu itu agak-agak membingungkan. Maka Al-Khwarizmi memperkenalkan angka ini, semua orang senang gitu ya. Karena akan memudahkan. Termasuk Al-Khwarizmi yang memperkenalkan juga penggunaan angka-angka ini dalam bentuk aritmetika. Jadi penggunaan angka ini begitu kemudian sifat-sifat angka 0 dan lain sebagainya itu memang Al-Khwarizmi yang mempopulerkan. Tapi memang kalau saya lebih cenderung bukan Al-Khwarizmi yang kemudian menemukan angka 0, tetapi Al-Khwarizmi lah yang kemudian memperkenalkan ini menjadi populer, sehingga juga memperkenalkan penggunaan angka-angka ini, sehingga kemudian bahkan ada satu kitab ya yang kemudian ditulis juga oleh Al-Khwarizmi berjudul Kitabul Jam wa Tarfiq bil Hisab al-Hind, atau buku tentang, atau kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Jadi memang tentang kitab
perhitungan ya, angka-angka Hindu gitu, angka-angka India gitu kan. Perhitungan India yang kemudian diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi, yang kemudian nanti perhitungan itu dikenal dengan algoritma, yang kemudian algoritma itu terkenal juga sebagai menggantikan nama Al-Khwarizmi, yang kemudian sampai sekarang peradaban sekarang digital itu sangat bergantung pada algoritma. Nah, kita itu jadi kitab Fil Jabr wal Muqabalah itulah yang kemudian juga ditulis oleh Al-Khwarizmi berikut-berikutnya ya, yang kemudian sebagai sebuah penemuan baru. Kenapa penemuan baru? Karena orang India yang tadi kita sebutkan ini memang ahli sekali dalam aritmetika. Jadi aritmetikanya orang-orang India ini maju pesat sekali, tetapi orang-orang India tidak mengembangkan itu. Kenapa? Karena mereka mencukupkan penggunaan aritmetika itu hanya pada hal-hal yang mereka butuhkan sehari-hari saja, hal-hal yang memang mereka butuhkan sehari-hari, gitu ya. Maka inilah salah satu kenapa sains di dalam Islam itu berkembang pesat, karena memang ada kebutuhan dari orang-orang Islam itu terhadap sains sendiri. Nah, orang India hanya butuh ya untuk seharian aja, untuk dagang dan lain sebagainya, hitung laba rugi dan lain sebagainya. Ya itu aja gitu. Sampai kemudian ada lagi satu peradaban yang kemudian peradaban Yunani ini, yang kemudian juga besar dengan geometrinya. Jadi geometri Yunani itu begitu luar biasa. Bahkan orang-orang Yunani dengan geometrinya itu sudah bisa menemukan yang disebut dengan pi, nilai pi. Pendekatan nilai pi itu orang-orang Yunani itu udah bisa. Nah, cuman masalahnya ilmuwan Yunani itu banyak berfokus pada sisi filosofisnya semata, sampai kemudian ketika dihadapkan pada satu persoalan, yaitu persoalan perhitungan kerucut. Nah, perhitungan perpotongan kerucut. Jadi kan kalau kerucut itu kita potong kan nanti ada yang bentuknya kalau di mendatar gitu ya. Kalau mendatar itu bentuknya lingkaran, nanti kalau dimiring sedikit bentuknya parabola, ada yang nanti kalau dalam kemiringan tertentu ada berbentuk hiperbola. Nah, orang-orang Yunani ini tidak bisa menghitung ini. Nah, sedangkan orang-orang India tadi itu hanya menggunakan perhitungan itu dalam perhitungan sederhana saja. Maka muncullah Al-Khwarizmi yang mempelajari matematika yang dekat dengan aritmetika India, kemudian mengawinkan atau mengkombinasikan aritmetika India dengan geometri Yunani menjadi sebuah ilmu baru yang kemudian kita kenal dengan Al-Jabar. Yang kemudian beliau kan hidup ketika itu pada zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Ya, ini kalau nggak salah satu masa dengan Imam Ahmad bin Hambal ya. Jadi Khalifah Al-Ma'mun ini yang kemudian meminta dalam kata pengantarnya beliau ya, salah satunya beliau itu mengatakan beliau meminta bahwa Al-Khwarizmi untuk menuliskan kitab tersebut, kitab yang kemudian kita kenal dengan Al-Mukhtasar Fil Jabr wal Muqabalah. Kalau kitab Fil Jabr wal Muqabalah ini nanti kemudian dikaji lagi oleh murid-muridnya Al-Khwarizmi, dan alhamdulillah kita sudah lebih mudah lagi hari ini diperkenalkan dengan kitabnya Al-Khwarizmi ini dengan adanya terjemah dari kitab tersebut yang diterjemahkan oleh tadi disebut oleh Mas Budi dengan oleh Pak Mada Sanjaya, salah satu dosen di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga peneliti yang luar biasa tentang manuskrip dan manuskrip dari para ilmuwan Islam ya. Beliau juga menerjemahkan banyak sekali kitab-kitab ilmuwan Muslim, termasuk terakhir yang saya pengen beli sebenarnya tapi belum sempat aja, itu adalah judulnya, beliau ngasih judul itu Matematika Nusantara Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan di Instagramnya Ngaji Matematika juga pernah di-share ya tentang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang ternyata punya kitab tentang matematika. Artinya memang ternyata ulama-ulama kaum muslimin itu juga peduli terhadap matematika, terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Karena memang ada kebutuhan di sana. Bahkan Al-Khwarizmi aja mengatakan belajar matematika itu karena ingin mempermudah ibadah kaum muslimin gitu ya. Karena nanti kitab inilah yang kemudian mengubah yang kemudian mengubah segala hal dan memudahkan banyak peribadahan dalam kaum muslimin. Atau lebih tepatnya kalau ini lebih khususnya untuk kitab ini beliau menulis juga kitab Al-Wayasa tentang wasiat. Jadi nanti kalau ada seorang laki-laki gitu ya meninggalkan seorang istri, 2 orang anak, itu pembagian warisnya seperti apa gitu ya, ada di kitabnya beliau juga gitu ya. Tapi kalau itu kan masih sederhana ya. Jadi untuk meninggalkan 1 istri 2 anak masih sederhana. Tapi kalau sudah meninggalkan 6 anak, 3 perempuan 2 laki-laki, ini pembagiannya gimana gitu. Atau kemudian lebih rumit lagi, ada seorang laki-laki meninggalkan 4 orang istri. Nah,
Ini kan boleh ya, poligami itu kan mubah-mubah saja ya. Jadi ada 4 orang istri meninggalkan masing-masing dari istrinya 4 anak, ada yang 5 anak, 6 anak. Ini pembagiannya gimana? Nah, itu agak rumit sekali sebetulnya, sampai kemudian Al-Khwarizmi menuliskan kitab ini, kemudian semuanya menjadi agak lebih mudah gitu ya. Dan kita bisa dapatkan terjemahan ini sedikit pesan sponsor ya. Jadi bukunya harganya 190.000 tapi 500 halaman. Nah, kalau saya punyanya versi agak lama sih, ini udah terjemahan ini agak versi terbaru gitu ya. Harganya 190.000. Ya murah lah untuk kemudian buku sekitar 500-an halaman gitu ya. Nah, itu. Jadi coba aja dipelajari. Nah, seperti apa kitab Al-Khwarizmi ini gitu ya? Seperti apa kemudian kitabnya Al-Khwarizmi yang kemudian ada di dalam itu. Nah, kita akan coba bedah sedikit saja. Ini karena kan kitabnya 500 halaman ya, kalau kita kaji hari ini juga nggak selesai-selesai sampai sahur ini, sahur bareng nanti. Nah, tapi kan kita coba bahas sedikit. Saya mencoba sedikit membahas tentang contoh aja. Contohnya dulu ya, sebelum nanti kita solusi pemecahannya Al-Khwarizmi. Jadi contohnya adalah metode aljabar geometri Al-Khwarizmi. Nah, nanti kalau nggak salah Pak Mada juga sudah menerjemahkan lagi ya tentang geometri matematika geometri aljabar Al-Khwarizmi. Itu salah satu bab di dalam Fil Jabar wal Muqabalah, kalau nggak salah bab Al-Misaha gitu ya. Jadi metode aljabar geometri Al-Khwarizmi. Jadi kan memang Al-Khwarizmi ini mendekatkan aritmetikanya dengan geometri. Nah, kasusnya, demonstrasi kasus, salah satu demonstrasi kasus yang ada di dalam kitabnya Al-Khwarizmi. Jadi kalau kita lihat kitabnya Al-Khwarizmi itu ada demonstrasi kasus atau kalau bahasa kita contoh soal gitu. Jadi kalau kita sekarang belajarnya contoh soal ya itulah memang kita niru cara belajarnya Al-Khwarizmi dalam belajar matematika. Nah, statusnya adalah 1 kuadrat ditambah 10 akar. Jadi 1 kuadrat itu untuk menyebutkan x kuadrat sebetulnya. X kuadrat. Walaupun nanti di dalam kitab itu manuskrip bahasa aslinya itu shin ya. Ya, yang mana nanti shin itu punya sejarah sampai kenapa shin itu kan sebagai variabel Al-Khwarizmi menyebutkannya itu. Dan nanti juga punya sejarah sampai sekarang kenapa sekarang variabel yang paling sering disebut adalah x. Kenapa x itu sering dipakai untuk sesuatu yang tidak dikenal. Nah, itu nanti juga ada sejarahnya itu. Nanti kapan-kapan lah kita bahas atau di YouTube-nya nanti kalau nggak salah dulu udah kita bahas atau di seminarnya Terry Moore di TEDx itu juga pernah ngebahas tentang itu. Kenapa x itu dipakai untuk sesuatu yang belum diketahui gitu ya. Nah, ini awalnya dari kitab ini juga nih. Itu 1 kuadrat itu x kuadrat ditambah 10 akar itu ada 10x, itu sama dengan 39 dirham atau 39. Atau kemudian kita bisa lihat persamaannya. Nah, dengan seperti ini, x kuadrat gitu ya. X kuadrat itu kemudian Al-Khwarizmi mengibaratkan dengan sebuah persegi dengan sisi-sisi x yang kemudian luasnya itu adalah x kuadrat. Maka nanti kalau teman-teman belajar algoritma aljabar geometri, nanti kan pembuktian aljabar juga bisa dengan geometri ya. Jadi justru itu lebih mudah dipahami juga. Nah, x kuadrat. Jadi kemudian untuk 10x-nya itu ya, 10x-nya itu persamaannya nggak tak tulis malah bentuk kalimatnya. 10 akar itu 10x. Maka Al-Khwarizmi akan membentuk 4 persegi panjang ya, 4 bangun baru di sekitar perseginya itu dengan mungkin lebarnya 2,5 karena kan membentuk 4 persegi panjang ya, sehingga 10 itu kita bagi 4 ketemu 2,5. Ya kan, maka 2,5 ada persegi sini 2,5, yang di atas 2,5 kali x ya kan, di sini 2,5 kali x, yang bawah juga 2,5 kali x. Nah, maka luas bangun yang kita lihat sekarang ini itu adalah 39. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang diketahui di soal kan, 1 kuadrat atau x kuadrat ditambah 10x sama dengan 39, maka dibentuk seperti ini. Maka bentuk ini persegi dengan persegi panjang di sekitarnya itu, kemudian sisinya adalah x dan 2,5 itu luasnya adalah 39 karena x kuadrat ditambah 4 kali 2,5x kan, 4 kali 2,5x kan 10x, berarti x kuadrat ditambah 10x gitu kan, sama dengan 39. Nah, luas ini adalah 39 gitu ya. Nah, kemudian Al-Khwarizmi kemudian menyebutkan bahwa kalau kemudian kita isi sisi-sisi kosongnya yang itu ya dengan kemudian persegi-persegi
berwarna hitam ini, misalnya saya nyebutnya berwarna hitam gitu ya, karena di sini kita lihat ada 4 persegi berwarna hitam dengan sisi-sisi persegi panjangnya adalah 2,5 ya, di mana 1 persegi panjang hitam itu luasnya adalah 2,5 kali 2,5 ya kan, atau 6,25 atau 6/4 atau 6,25 ya kan. Nah, karena ada 4, maka persegi hitam itu luas totalnya adalah 6 kali 25 sekali 4 ya. 6,25 sorry, 6,25 dikali 4 sama dengan 25. Maka 25 itu adalah luas 4 persegi hitamnya tersebut gitu kan. Nah, sehingga sisi persegi hitam secara total ya, maka adalah akar 25 yaitu 5 gitu ya. Dimana kalau kita kemudian lanjutkan, ketika bentuk ini membentuk lagi sebuah persegi yang besar, kalau kita sebut dengan bidang DH seperti itu gitu ya, dengan ditambah 4 persegi hitam maka terbentuk persegi baru yaitu DH. Jadi persegi yang persegi kemudian kita sebut dengan persegi itu persegi DH gitu. Nah, maka dari itu diketahui kan tadi X kuadrat plus 10X sama dengan 39 gitu ya, yang diketahui awal tadi, dan nilai persegi hitamnya adalah 25, maka luas DH adalah 39 ditambah 25. 39 itu yang coklat sama krem itu 39 berdasarkan X kuadrat plus 10X sama dengan 39. Kemudian luas 4 persegi panjang hitam kecil-kecil itu kan 25. Maka luas DH ini adalah 39 tambah 25 ya, sama dengan 64 gitu kan. Nah, maka sisi persegi DH itu adalah akar 64 yaitu 8. Maka kita bisa lihat nih, sisi dari DH ini adalah panjangnya adalah 8. Sehingga kita bisa dapatkan juga. Sehingga kemudian untuk mengetahui nilai sisi yang belum diketahui tadi, ada X-nya itu gitu ya. Jadi kelihatan, nah ini kan tadi ini kan berarti nanti tadi 2,5 ya kan. Ini kan kemudian yang ini itu belum diketahui X kan. Nah, kemudian ini juga 2,5. Berarti X itu adalah sisi persegi DH dikurangi sisi persegi hitam, ya kan? Nah, sehingga X itu sama dengan 8 dikurangi 5, maka X itu sama dengan 3. Nah, ini pendekatan geometri, metode geometri aljabar yang Al-Khwarizmi. Ini metode pertamanya. Ada lagi metode kedua juga. Metode keduanya agak berbeda. Metode keduanya, beliau justru membagi dua, memasang persegi panjang di 2 sisi persegi tadi. Kalau tadi kan di 4 sisi persegi. Nah, ini hanya di 2 sisi persegi, sehingga sisi dari persegi tersebut adalah 5. Ya kan? Jadi nanti ini yang ini 5, ini sisinya 5. Jadi 10 dibagi 2 kan itu 5 ya. Maka di sini sisinya 5, di sini X, maka ini kan luasnya jadi 5X yang ini. Yang bawah juga 5X gitu ya. 5X ditambah 5X kan jadi 10X ya. Maka X kuadrat ditambah 5X plus 5X atau X kuadrat ditambah 10X itu sama dengan 39 ya kan. Sehingga luas persegi awalnya adalah 39. Luas persegi awal tadi 39, kemudian ditambah persegi hitam. Nah, persegi hitam ini untuk melengkapi yang kosong di sini dibuatlah persegi hitam. Nah, persegi hitam ini yang kemudian nah, ini ya, persegi hitam ini yang kemudian berapa sisinya? 5 dikali 5 kan? 5 dikali 5. 5 dikali 5, maka luas persegi hitam ini adalah 25. Sehingga luas seluruh bangun persegi yang besar ini ya, berapa? 39, yang ini kan 39 nih. Ditambah ini kan 25, maka 39 tambah 25 adalah 64. Maka panjang sisi persegi besar adalah akar 64 atau yaitu 8. Sama aja ya, 8. Maka nanti ini tuh 8, dari sini ke bawah ini di 8. Nah, kalau kemudian dari sini ke sini 8, ya kan? Ini 5, ya kan? Nah, kemudian ini kan X nih belum diketahui, berarti berapa X-nya? Berarti kan tinggal 8 dikurangin 5. Kemudian X-nya kita ketemu dengan 3 gitu ya. X-nya ketemu 3. Nah, itulah salah satu metode yang kemudian digunakan oleh Al-Khwarizmi dalam memperkenalkan dalam kitab Fil Jabar wal Muqabalah ini. Banyak sekali studi kasusnya. Nah,
untuk itu, ini kan masih studi kasus tertentu ya. Nah, maka nanti untuk penyelesaian masalahnya, nah ini yang tadi Mas ya. Ternyata belum ganti slide. Nah, 8 min 5 itu adalah 3. Maka ketemulah di situ ya. 8 min 5 adalah 3 di sini. Nah, maka ketemu nanti X-nya itu adalah 3. Maka penyelesaian untuk X kuadrat plus 10X sama dengan 39, X-nya sama dengan 3. Gitu ya. Nah, itu yang digunakan Al-Khwarizmi. Nah, terus dari inilah kemudian nanti akan, kalau kita udah bahas ini duluan, nanti kita akan semoga akan lebih mudah memahami bagaimana kemudian Al-Khwarizmi menentukan sebuah membuktikan aljabar itu secara geometri. Nah, jadi kalau kemudian kita nemu maka kan solusi dari AX kuadrat plus BX sama dengan C itu adalah X sama dengan akar dari B per 2A dikuadratkan plus C per A, kemudian dikurangi oleh B min 2A. Jadi min B per 2A ini dia nggak di dalam akar ya. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Gimana cara Al-Khwarizmi membuktikan ini gitu. Nah, sama dengan metode yang tadi, bahwa pembuktian aljabar secara geometri dari solusi dari AX kuadrat plus BX plus C. Maka tadi kan kalau Al-Khwarizmi tadi contoh di awal tadi kan X kuadrat ya. Jadi A-nya itu adalah 1. Maka kita ini aja dulu, kita bentuk koefisien X kuadratnya menjadi 1 dulu. Dengan apa? Dengan kita bagi kedua semua ruas dengan A gitu kan. Sehingga kita dapatkan dari AX kuadrat, ini plus ya harusnya ya. Ini plus ya BX plus C. Ini bukan sama dengan harusnya. Di sini plus. Nah, maka kemudian kita bagi dengan koefisien A, maka kita dapatkan X kuadrat plus B per A X ya, sama dengan C per A. Nah, maka kemudian X kuadratnya ini kita gambarkan dengan satu bidang persegi AB seperti ini. Nah, kita gambarkan dengan bidang persegi AB. Bidang persegi AB dengan sisi-sisinya adalah X, sehingga luasnya ini kan X kuadrat. Ya kan? X-nya X kuadrat. Nah, kemudian ditambah dengan B per A gimana? Kita pakai metode yang kedua tadi aja ya. Yang kedua itu lebih apa namanya? Lebih mudah sih ya. Kalau aku lihat lebih mudah daripada yang pertama. Karena hanya dibagi 2 aja kan, di 2 sisi. Kalau yang pertama kan dengan di 4 sisi. Nah, B per A X ini ya, dapat dibagi menjadi bidang G dan bidang D. Nah, kita sebut ini bidang D dan bidang G. Seperti ini, yang masing-masing luasnya adalah B per 2A X. Karena kita bagi 2, berarti kan B per A X itu kita bagi 2. Sehingga kita nemu dengan masing-masing luasnya adalah B per 2A X. Gitu ya. Nah, ini nggak kelihatan sama ya. Padahal kayaknya bikinnya sama loh, G sama D. Anggaplah sama ya. Kalau tidak terlihat tidak sama, anggaplah sama. Nah, maka kemudian kita dapatkan sisi dari bidang G dan D itu adalah B per 2A, panjangnya dan lebarnya adalah X. Gitu kan. Kemudian akan kita bentuk satu bidang baru yang mengisi kosongnya itu. Oh, belum, nanti. Jadi luas dari bidang AB ini, luasnya bidang AB ini, ditambah luas bidang G, ditambah luas bidang D, menurut yang diketahui tadi adalah X kuadrat. Ini X kuadrat, gitu, X kuadrat, ditambah 2 ini adalah B per A X, gitu ya, sama dengan C per X. C per A. Berarti luas bidang yang kita lihat sekarang ini, bidang AB, bidang G, dan bidang D ini adalah C per A luasnya. Berdasarkan apa yang diketahui di awal tadi. Nah, selanjutnya, kemudian kita melengkapi bidang itu dengan U. Maka terbentuk persegi besar, yang kemudian persegi besar S, kita namai persegi besar SH. Jadi ini bidang U-nya nih. Ini bidang U-nya, tambahan kita, yang mana kita tahu di sini adalah sisinya adalah B per 2A, di sini juga B per 2A. Gitu kan? Nah, kemudian kita nemu bidang baru kotak besar ini, kita namai dengan bidang SH. Nah, kita namai bidang SH. Gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan luas U ini kan adalah sisinya ini kan B per 2A nih. Ini ya, B per 2A. Yang ini juga B per 2A kan. Nah, maka luasnya adalah B per 2A dikali B per 2A atau B per 2A kuadrat. Gitu kan. Nah, kemudian kita tarik ke sana gambarnya.
luas bidang SH ini adalah apa? X plus B per 2A kuadrat. Karena ini kan sisinya apa? Sisinya, di sini kita tahu nih, sisinya B per 2A ditambah X kan? B per 2A ditambah X, ini juga B per 2A ditambah X, ya, maka luasnya kan sisi kali sisi nih, persegi, gitu kan? Maka luasnya adalah sisi kuadrat atau B per 2A plus X dikuadratkan. Ini ya jadinya. Gitu kan? Nah, kemudian luas SH dari komponen lain, yaitu luas SH dari kemudian komponen G, komponen AB, D, dan U ini, kita dapatkan luasnya adalah luas bidang AB ini, ditambah luas G ini, ditambah luas D ini, dan ditambah luas U. Gitu ya. Insya Allah ini paham lah, ini geometri dasar ya. Sehingga kita dapatkan, ini adalah luas SH, ini ya. Nah, luas SH itu sama dengan luas bidang AB, yaitu X kuadrat, mana sisinya adalah X kali X, ya kan? X kuadrat, ditambah yang G itu kan B per 2A dikali X, ya kan? B per 2AX, ditambah D juga sama, B per 2AX, ditambah U. Luas U berapa tadi? Luas U kan tadi B per 2A kuadrat. Jadi kan seperti ini nih. Nah, kalau kita sederhanakan, yang ini B per 2AX ini kita tambahkan dengan B per 2AX, kan bisa disederhanakan, maka jadinya seperti ini. X kuadrat plus B per AX ditambah B, bentar, tak ngecas laptop dulu. Oke, plus B per 2A kuadrat ini. Ya kan? Nah, kita tahu di soal awal tadi bahwa X kuadrat plus B per A X tadi itu adalah sama dengan C per A, ya kan? Sehingga kita dapatkan, kita substitusikan dalam persamaan yang ini tadi, yang persamaan ini, maka kita dapatkan X plus B per 2A dikuadratkan sama dengan C per A, substitusi dari ini berdasarkan yang diketahui di awal tadi, ditambah B per 2A dikuadratkan. Nah, kita kan mau nyari nilai X, maka X-nya ini kan bentuknya masih kuadrat, maka kita akar supaya kuadratnya, aduh bahasanya gimana ya, kalau ngomong kuadratnya hilang gitu nanti ada yang marah lagi. Ya, intinya gitu ya, jadi secara konsepnya tahulah, jadi kita supaya kuadratnya ini menjadi linear lah gitu ya, maka ini kita akar, ya kan, kedua ruas kita akar, maka kalau setelah kedua ruas kita akar, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Ini tinggal X plus B per 2A sama dengan yang ruas kanan kita akar, ya kan? Nah, maka karena kita mau nyari X kan, penyelesaiannya kan X, gitu. Maka ini B per 2A ini kita, nah ini juga nanti dimarahin lagi, nggak apa-apa lah ya, kita pindah ruas ke kanan, gitu kan. Jadi karena plus jadi min gitu kan, maka kita akan dapatkan solusinya adalah X sama dengan akar dari B per 2A dikuadratkan plus C per A yang dikurangi oleh B per 2A. Maka tadi solusi awal yang disebutkan oleh Al-Khwarizmi dan kemudian banyak ilmuwan tadi dengan metodenya Al-Khwarizmi ini terbukti. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat juga ya, ternyata metode geometri ini justru lebih mudah dipahami daripada kemudian kita harus membuktikan aljabar dengan aljabar, maksudnya dan teorema-teorema tertentu gitu. Kalau ini kan lebih terlihat real juga gitu ya. Nanti kita juga, kalau teman-teman nanti juga coba deh membuktikan misalkan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan apa tuh? A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat A plus B dikuadratkan min 2AB gitu kan. Nah, itu coba dibuktikan dengan geometri itu juga bisa. Karena itu kan bentuk aljabar juga dengan pendekatan ini. Nah, itu salah satu pembuktian aljabar dengan metode geometri yang disampaikan oleh Al-Khwarizmi dalam kitabnya Al-Mukhtasar fil Jabar wal Muqabalah. Nah, ini yang kemudian teman-teman pelajari sampai sekarang, dan ini yang kemudian banyak sekali dipakai dalam berbagai bidang. Termasuk kemudian kalau kita bicara kalkulus juga kayaknya bicara aljabar juga ya kan. Nah, kalau kemudian kita bicara kalkulus nanti bicara banyak hal juga tentang aljabar. Banyak. Nanti aljabar ini bisa masuk ke banyak hal, banyak bidang aljabar. Karena kan kita memperhitungkan sesuatu yang belum diketahui gitu. Sehingga kemudian kita bisa mengetahui itu
memperkirakan sesuatu yang belum diketahui tersebut. Nah, terakhir saya ingin sampaikan, kita tadi juga belajar tentang sejarahnya Al-Khwarizmi, kita bicara tentang sains Islam, kita banyak nostalgia dengan kisah-kisah sejarah para ilmuwan muslim. Maka pesan saya terakhir adalah belajarlah dari sejarah untuk bangkit di masa depan, bukan sekedar nostalgia semata. Karena kebanyakan dari kita belajar tentang sains Islam itu terjebak pada pembahasan sejarah sains Islam. Ketika sudah belajar sejarah, kebanyakan orang hanya belajar tentang nostalgia semata. Padahal kalau tujuan kita belajar sejarah adalah untuk mempelajari penyebab keruntuhan dan penyebab kebangkitan sebuah peradaban, sehingga penyebab keruntuhannya itu kita hindari di masa sekarang, dan kemudian penyebab kebangkitannya kita usahakan untuk masa depan. Sehingga kebangkitan kaum muslimin ke depannya, yang kemudian akan ada kebangkitan kembali kaum muslimin, itu pasti akan terwujud kalau kita belajar sejarahnya dengan tujuan yang tepat. Tidak hanya sekedar nostalgia, merasa takjub saja dengan yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.